Salam Pak Jonathan dan rekan-rekan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya tulis dan telah saya teliti secara singkat, yaitu asal-usul sinagog dan perannya dalam Perjanjian Baru. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sinagog ini ya tidak lahir di dalam ruang hampa. Dia memiliki sejarah. Dia memiliki satu latar belakang mengapa sinagog ini bisa ada dan bisa eksis. Dan ini yang akan saya bagikan dalam video presentasi ini. Secara etimologi memang di dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia kita tidak menemukan istilah ini ya. Istilah sinagog di dalam terjemahan bahasa Indonesia secara langsung, karena istilah-istilah itu diterjemahkan atau disesuaikan dengan konteks kondisi bahasa Indonesia ya. Maka dari itu istilah sinagog itu kalau kita temukan di dalam Alkitab itu diterjemahkan menjadi kumpulan, rumah ibadat, pertemuan-pertemuan ibadah, jemaah dan majelis. Itu istilah-istilah yang kita temukan dalam terjemahan Alkitab kita dalam bahasa Indonesia terkait istilah sinagog. Nah, istilah harfiah kata sinagog ini sendiri diambil dari bahasa Yunani ya, yaitu sunagoge. Ya, dimana pengertian sunagoge ini ya, ini tidak melibatkan konteks, ini secara harfiah, secara umum. Istilah ini merujuk kepada perkumpulan orang ya yang berkumpul di satu titik atau di satu tempat. Itu pengertian dari sinagog atau dalam bahasa Yunani sunagoge ya. Nah, kita akan melihat istilah itu kalau kita melihat di istilah bahasa Yunaninya langsung, atau kalau kita melihat diterjemahkan bahasa Inggris kita bisa melihat istilah sinagog itu ya. Oke, yang kedua, nah, asal usul sinagog ini ya ada banyak sekali penafsiran. Kemungkinan eksistensi sinagog ini kapan? Ya, mayoritas penafsir Alkitab mengatakan bahwa sinagog ini pertama kali eksis pada era Nehemia ya. Pada era di mana orang-orang Israel itu dibuang ke tanah Babel. Yaitu sekitar tahun 430-an sebelum Masehi ya. Dimana kalau kita melihat kesaksian Alkitab, istilah sinagog itu kita bisa lihat pertama itu dilihat di Nehemia pasal 8 ayat yang pertama. Nah, konteks kitab Nehemia ini adalah orang-orang Israel telah jauh dari pusat peribadahan mereka, yaitu Bait Allah. Maka dari itu sinagog hadir itu menjadi cara alternatif untuk mereka melakukan penghayatan mereka, karena mereka tidak bisa lagi mengakses pusat penghayatan iman mereka, yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem. Maka dari itu sinagog, kalau kita melihat di Nehemia pasal 8, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam sinagog yang ditampilkan oleh Nehemia pasal 8 ayat 1 ini, yaitu orang-orang Yahudi itu berkumpul di satu tempat untuk mendengar satu pengajaran. Ya, itu eksistensi sinagog. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Lama sendiri, istilah sinagog itu muncul secara leksikal, itu muncul di terjemahan Septuaginta. Kalau kita melihat di dalam terjemahan di dalam bahasa Ibrani tidak kelihatan ya. Dan juga memang ada tafsiran-tafsiran dari Rabi Yahudi ya yang mengatakan bahwa sebenarnya eksistensi sinagog ini sudah ada di era Musa. Namun kalau kita merujuk kepada bentuk fisik ya, arkeologi, dari pengamatan arkeologi, dari penemuan arkeologi, eksistensi dari sinagog ini ditemukan ya. Itu sudah ada pada abad ketiga sebelum Masehi. Itu ditemukan di Mesir ya, di Kairo. Nah, itu kita bisa lihat di inskripsi di Kairo sinagog. Nah, itu yang telah tertulis. Nah, di situ
kita bisa melihat bahwa raja dan ratu yang ada di Kairo telah menetapkan adanya satu sinagog untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk melakukan kegiatan agama mereka. Itu dia. Itu kalau dari segi arkeologi, eksistensi sinagog sudah di, eksistensi sinagog itu pertama ditemukan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ya, rentang waktunya sangat dekat sekali dengan kesaksian Nehemia ya tentang sinagog itu sendiri. Oke. Nah, begini kira-kira ya, secara esensi dari aktivitas dalam sinagog itu sendiri itu terdiri dari tiga aspek aktivitas ya. Apa yang dilakukan di dalam sinagog itu sendiri. Yang pertama adanya Bet Mitras atau rumah belajar. Nah, rumah belajar di sini menunjuk kepada aktivitas untuk mempelajari firman Tuhan yang setiap hari Sabat dilakukan. Ya. Nah, seperti contoh-contoh di sini, Yesus sendiri adalah salah satu pengajar, salah satu rabi yang juga mengajar di bait, bukan di bait, yang mengajar di sinagog untuk mempelajari hukum-hukum Taurat. Ya. Yang kedua, rumah doa atau Bet Tefilah. Jadi sinagog itu, di dalam sinagog orang-orang biasa berkumpul untuk berdoa. Selain mereka juga mempelajari firman Tuhan atau mempelajari hukum-hukum Taurat di dalam sinagog, mereka juga menaikkan doa-doa mereka di sinagog. Yang ketiga yaitu melakukannya pertemuan, Bet Knesset. Jadi setiap kegiatan-kegiatan atau setiap hal-hal yang mau didiskusikan sebagai komunitas orang percaya dalam tanda kutip, komunitas orang-orang Yahudi ya, mereka melakukan pertemuan juga biasanya di sinagog ya. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Everett Ferguson di dalam pengantarnya tentang Perjanjian Baru, Ferguson itu mengatakan bahwa dua aspek yang ditekankan dalam sinagog itu adalah aktivitas belajar firman Tuhan dan berdoa. Jadi dua kegiatan ini yang mereka sangat tekankan ya. Mereka sangat tekankan ini yang menjadi jati diri mereka. Dan ini memang tidak terlepas lagi ya dari apa juga yang tertulis dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat yang ke-1. Orang-orang Yahudi belajar di sinagog itu mereka menerapkan supaya firman Tuhan itu dilestarikan. Firman Tuhan itu terus turun-menurun kepada setiap orang-orang, setiap generasi. Jadi memang tidak mengherankan kenapa orang-orang Yahudi ya di dalam sinagog mereka sangat menekankan sekali pembelajaran firman Tuhan dan juga berdoa. Ya. Jadi memang mereka tidak pernah ya punya pikiran sama sekali bahwa sinagog ini adalah cara atau tempat untuk menggantikan pusat peribadahan mereka, pusat penghayatan mereka yaitu Bait Allah. Tidak pernah. Jadi sinagog ini adalah menjadi tempat alternatif mereka ya untuk melakukan aktivitas kerohanian mereka di tempat-tempat mereka tersebar di seluruh dunia ya. Oke, jadi itu yang ditekankan dalam aktivitas sinagog ya. Nah, ini dia. Jadi memang di dalam sinagog sendiri itu juga memiliki organisasi ya. Organisasi di sini adalah adanya pengurus. Ya, yang pertama adalah di dalam sinagog mereka memiliki pemimpin yang mengkoordinasikan, yang mengatur dan juga yang memimpin umat di situ. Ya, memang sinagog ini eksis itu per lokal ya. Dia eksis itu per daerah. Dia tidak bersifat ini sinagog yang universal, pusatnya di satu tempat, tidak. Memang sinagog ini menjadi tempat orang-orang Yahudi itu bisa beribadah di tempat lokalnya masing-masing. Nah, seperti contoh Sostenes dan Crispus ini adalah pemimpin atau ketua sinagog yang ada di Korintus. Dan Yairus sendiri juga adalah seorang pemimpin sinagog di Galilea. Jadi di setiap kota, di setiap tempat itu memiliki sinagognya masing-masing untuk memenuhi keperluan
aktivitas rohani orang-orang Yahudi sendiri. Nah, itu dia. Nah, ini yang akan saya tunjukkan begitu ya, bahwa contoh-contoh tempat-tempat yang pernah berdiri secara lokal ya, dalam area lokal sinagog itu pernah berdiri. Nah, ini sebagai contoh, ada di Adramitium, ada di Alexandria, ada di Antioquia, ada di Syria, ada di Apamea, ada di Athena, ada di Berea dan lain-lain. Ya, ini tempat-tempatnya saya perlihatkan lokasi-lokasinya ya, bahwa memang pendirian sinagog ini memang ada di setiap tempat masing-masing ya, dalam area lokal. Jadi istilahnya ya tidak sulit untuk menemukan sinagog. Di mana ada orang Yahudi, di situ ada sinagog istilahnya ya. Oke, yang kedua juga yang tidak dapat diabaikan, yaitu bahwa di dalam sinagog itu juga harus memiliki ini ya, adanya pengajar. Istilahnya itu adalah metugermen. Nah, metugermen ini adalah seseorang yang membacakan Alkitab. Orang yang membacakan Alkitab dan yang menafsirkannya. Itu istilahnya meturgermen ya, atau metugermen dalam istilah Ibraninya. Nah, Alkitab yang mereka baca itu adalah Alkitab dalam bahasa Aram ya, yang kita sebut sebagai Targum. Ya, karena pada konteks perjanjian baru, bahasa Ibrani itu tidak dapat dikuasai lagi oleh orang-orang masyarakat umum. Istilahnya bahasa Ibrani ini hanya bahasa vernakular, bahasa yang sudah mati, bahasa yang hanya dikuasai oleh orang-orang agamawan yang terpelajar. Jadi memang harus ada metugermen yang eksis di situ, di setiap tempat di sinagog untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang. Dan kita bisa katakan bahwa Yesus adalah seorang yang terpelajar. Yesus adalah seorang yang mengajar firman Tuhan. Iya, bisa dikategorikan dia sebagai metugermen itu. Kalau kita ingat ya, di dalam narasi kitab Matius, di situ dikatakan Yesus membacakan kitab Yesaya. Dan itu adalah tugas metugermen. Dia membaca kitab Yesaya dan dia menafsirkannya. Dan dia mengatakan, tergenapilah nas ini pada hari ini. Itu dia. Nah, Everett Ferguson juga mengatakan bahwa setidaknya ada 10 laki-laki di dalam satu daerah lokal. Di situ sinagog bisa berdiri. Jadi memang sinagog ini adalah menjadi wadah komunitas untuk berkumpul. Setidaknya adalah 10 laki-laki. Ya. Oke. Jadi kita bisa katakan bahwa memang eksistensi sinagog itu sangat banyak sekali di Alkitab ya. Nah, dan kita akan sekarang masuk ke dalam bagaimana peran sinagog ini di era perjanjian baru secara khusus. Kekristenan eksis di sana. Bagaimana perannya? Bagaimana keterkaitannya dengan orang-orang percaya di sana di era perjanjian baru? Ini dia yang sudah saya ringkas menjadi 2 poin. Yang pertama, peran sinagog dalam perjanjian baru adalah yang pertama, menjadi model persekutuan orang percaya. Karena sinagog ini sangat menekankan juga pembelajaran firman Tuhan dalam komunitas, tidak secara individual tapi di dalam komunitas. Dan ini yang menjadi model orang percaya itu bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan untuk bisa mengerti bersama-sama. Maka dari itu di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Dan pola yang ada di sinagog inilah, ini yang menjadi role model bagi gereja perjanjian baru. Di mana orang-orang Kristen berkumpul, bersekutu bersama untuk menikmati firman Tuhan dan untuk bersama-sama saling menasihati, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga orang-orang percaya, dan perlu diingat orang-orang Kristen juga berasal dari agama Yahudi, jadi nggak bisa dipisahkan. Makanya itu tidak mengherankan sinagog ini memiliki pengaruh bagi bentuk persekutuan orang percaya ya. Jadi kalau kita lihat juga di dalam kisah para rasul, orang-orang Kristen
itu juga beribadah juga di sinagog, bercampur dengan orang-orang Yahudi. Kasus khusus di Perjanjian Baru, di era Kisah Para Rasul. Ya, iya jadi begitu. Bahwa bentuk persekutuan yang ada di komunitas Yahudi itu dalam sinagog itu yang menjadi contoh. Oh, orang-orang percaya juga melakukan hal yang sama. Tetapi konteksnya adalah, nah ini, orang Kristen telah memisahkan diri dengan orang Yahudi. Jadi istilahnya orang Kristen punya persekutuan sendiri, tidak tercampur dengan orang-orang Yahudi. Nah, tetapi pada era Kisah Para Rasul, setelah Yesus naik, memang orang-orang Kristen masih banyak yang berkumpul bersama, terkhususnya orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi ya. Istilahnya orang Yahudi yang sudah mulai percaya. Nah, mereka itu beribadah di dalam sinagog bersama orang-orang Yahudi. Itu perannya sinagog dalam Perjanjian Baru yang pertama. Yang kedua, yaitu sinagog ini ya rupanya memiliki sangat kontribusi yang besar bagi pemberitaan Injil. Ya, jadi tidak mengherankan memang, wah, banyak sekali orang-orang percaya ya yang sebenarnya mereka ini berasal dari orang-orang Yahudi. Ya, salah satu orang yang bertobat itu adalah Crispus dan Sostenes sendiri ya, yang percaya akan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Pemberitaan Injil follow up pelayanan yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Nah, kita bisa menangkap bahwa memang ini menjadi alasan kenapa sinagog ini memiliki kontribusi yang sangat besar. Yang pertama adalah sinagog itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Dan para rasul, salah satunya adalah Paulus, itu memberitakan Injil. Nah, Paulus pun menjadi metugermen. Dia mengajar firman Tuhan setiap hari Sabat di sinagog. Nah, itu Yesus diberitakan, dan tidak heran memang banyak orang sekali yang percaya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 18, Lukas di situ mengatakan banyak orang Yahudi yang percaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah Yesus yang diberitakan oleh para rasul itu berasal dari kepercayaan atau yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Maka dari itu, ketika para rasul memberitakan Yesus di dalam sinagog, mereka ini tidak asing akan pengajaran ini. Dan mereka banyak yang percaya. Karena apa? Terkhususnya orang Yahudi, mereka percaya akan pemberitaan para rasul. Karena para rasul mengajarkan Yesus yang adalah Mesias yang membebaskan manusia dari dosa, dan dia adalah Allah itu sendiri. Pemberitaan para rasul itu berasal dari hukum-hukum Taurat mereka sendiri. Alkitab tanah itu mereka sendiri. Maka dari itu, itulah yang menjadi alasan kenapa sinagog ini memiliki peran yang sangat besar, memiliki kontribusi dalam pemberitaan Injil. Ya, baik. Demikian presentasi saya secara singkat sekali ya, secara ringkas tentang asal-usul sinagog dan perannya dalam Perjanjian Baru. Terima kasih Pak Jonathan dan rekan-rekan yang telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.